Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat GKMI Surabaya dan Jemaat GKMI Cabang Ikus. Apa kabar? Kami percaya semua baik-baik yang ada di rumah dan selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita, karena Tuhan begitu baik kasih setianya dalam memberikan kehidupan kepada kita. Meskipun sampai saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi, kita ada di tengah-tengah COVID-19, tapi sebagai orang percaya kita akan diberikan kekuatan, diberikan oleh keselamatan, diberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Amin. Kami percaya Bapak Ibu semua, Tuhan akan melawat dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengarlah nats undangan beribadah. Tuhan ada di Bait yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian di pelatarannya, dan bersyukurlah kepadanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mulai pada ibadah Minggu pagi hari ini. Kita pujikan dengan pujian Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami meninggikan nama-Mu, sebab nama-Mu besar. Kau adalah Allah segala Allah, Raja segala Raja. Engkau yang berkuasa di dalam dunia ini Tuhan. Nama-Mu adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita pujikan dengan pujian Yesus Kristus Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Mulia nasamu berkorban bagi-Mu, Yesus Kristus. Oh haleluya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau pemilik hidupku, karena ada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang selalu memberikan kami untuk memuliakan nama-Mu. Sujud di depan mata-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan
tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agungkan karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus.
Dengarkanlah nas pembimbing mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dari Amsal 16 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih semangat? Masih ada sukacita pada hari ini? Kita percaya Tuhan selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan dengan kebesarannya, Tuhan Yesus telah menciptakan segala bumi dan isinya. Alam semesta menyembah padanya. Oleh karena itu mari kita pujikan sekali lagi. Pujian layak dipuji dan disembah. Mari kita pujikan alam semesta. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita pujikan sekali lagi alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, sana, sana. Katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja alam segala raja, namamu besar termulia. layak dipuji. Kami memuji namamu Tuhan, karena Engkau layak disembah, karena Engkau yang bertakhta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan sekali lagi, layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
atas segala jajah, namamu besar termulia, namamu besar. Katakan sekali lagi, namamu besar, namamu besar termulia. Mari jemaat, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta Bilianus Moguntu, MTH. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiran kita, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengarlah sabda kebenarannya. Sebelum doa dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita pujikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Kami akan haus dengan firman-Mu ya Tuhan, seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai. Demikian hati kami Tuhan, kami rindu kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami hadir pada minggu pagi hari ini untuk mendengar kebenaran-Mu. Mari sama-sama katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus, rusa yang haus,
datangnya hujan, begitu jiwaku, jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah segala suara dalam hati batin kami, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Biarlah dalam segala keterbatasan kami untuk memahami dan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami pencerahan, sehingga bagian firman-Mu yang kami mengerti, yang kami terima, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Baik hamba-Mu yang memberitakan, demikian umat-Mu yang mendengarkan. Kami rindu, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan bagian firman Tuhan di minggu pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saya akan membaca bagi kita. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab
siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan bagian firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema kesombongan awal kejatuhan. Kesombongan awal kejatuhan. Pada beberapa waktu yang lalu, tayangan televisi rame dengan pemberitaan tentang seorang yang terkenal, cukup terkenal, sedang naik daun. Pekerjaannya seorang YouTuber. Terkenal, dan dari pekerjaan sebagai YouTuber dia punya income yang luar biasa. Seorang yang masih muda dan punya penghasilan yang luar biasa dari profesinya sebagai seorang YouTuber. Lalu dia membuat konten YouTube yang berisi dia membagi-bagi sembako kepada beberapa orang. Saya tidak akan sebut namanya karena menjaga privasi etika orang. Lokasi kejadian di Bandung. Membagi-bagi sembako kepada beberapa orang, dan yang menerima sembako itu tidak mengira kalau yang diterima itu berisi sampah. Dan ketika yang menerima itu membuka tas kresek yang dibagi itu dan dia melihat bahwa hasilnya sampah, dia marah besar. Karena dia merasa bahwa itu bentuk penghinaan, bentuk pelecehan. Seorang yang seharusnya bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga lakunya dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan popularitas yang sedang disandangnya saat itu. Dan ketika video itu menjadi viral, dia dicari-cari oleh polisi dan akhirnya ketangkap sedang melarikan diri. Ditangkap di, kalau nggak salah, di pintu gerbang jalan tol. Dia ditangkap. Dia melarikan diri, dia memalsukan surat, dan dia ditangkap. Popularitas, ketenaran nama, pendapatan yang lumayan banyak dalam sekejap sirna. Dia harus mendekam sebagai pesakitan di balik jeruji. Kesombongan bisa berbuah petaka. Contoh yang lain, seorang yang terkenal yang merancang, mendesain, arsitek dari sebuah kapal mewah besar pada zamannya. Kapal Titanic. Ketika pelayaran perdana akan dimulai dari Inggris menuju ke Amerika, diwawancarai arsiteknya ini. Nah, reporter ini bertanya soal keamanan kapal itu seperti apa. Karena kapal itu kapal mewah. Mewah di zamannya. Kapal pesiar, mewah. Dan sang arsitek berkata, keamanan kapal ini VIP. Sangat-sangat luar biasa, dirancang detail. Maka dia katakan, Tuhan pun
tidak sanggup untuk menenggelamkannya. Pelayaran perdana kapal itu juga menjadi akhir dari pelayaran. Titanic tenggelam. Kesombongan melahirkan petaka. Contoh yang lain yang saya kutip, kalau dua tadi contoh di luar. Contoh yang ketiga yang coba saya kemukakan dari kisah yang dicatat dalam Daniel 4 ayat 28 sampai 37. Seorang yang bernama Raja Nebukadnezar. Kalau kita membaca, 2 kali Tuhan menegur raja ini melalui mimpi. Dan mimpi itu diterjemahkan oleh Daniel. Seharusnya raja ini bertobat. Karena sudah ditegur. Setahun saja hidupnya berubah. Setelah itu, suatu saat dia jalan-jalan di atas istana, dia melihat kota Menara Babel itu selesai dibangun. Dengan segala kemegahannya, dia berkata, lihat kota itu. Karena aku yang sudah membangunnya. Langsung ditegur oleh Tuhan. Jadinya apa? Kesadarannya hilang, ingatan sehatnya hilang, menjadi orang gila, hidup seperti binatang. Sekian tahun dihukum oleh Tuhan. Kesombongan membawa petaka. Tadi saya mengutip bagian nats pembimbing dari Amsal pasal 16 ayat 20 ayat 18 yang berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada banyak kita yang rasanya kalau sombong itu bukan hal yang penting. Tidak harus dipermasalahkan. Jadi, dengan kata lain, kita bisa sombong dan kita enjoy dalam kesombongan. Kepekaan terhadap kesombongan ini sekarang rasanya seperti apa ya? Sudah biasa-biasa saja. Memang kesombongan itu apa kalau begitu? Dalam penjelasan Kamus Bahasa Indonesia, kesombongan adalah sikap menilai dan menghargai diri lebih dari orang lain. Sikap menilai dan menghargai diri orang lain itu mewujud dalam ucapan, tutur kata, dan juga tingkah laku. Jadi dengan kata lain sederhananya, sombong itu bisa dinyatakan lewat kata-kata, ucapan kepada orang lain, tetapi juga lewat tingkah laku kita bersikap kepada orang lain. Perhatikan contoh tadi ya. Seorang YouTuber, lalu seorang arsitek kapal Titanic, seorang raja. Kalau kita browsing contoh-contoh orang yang sombong dengan kata-katanya, tokoh-tokoh, tokoh militer, artis, presiden, itu ending akhir hidupnya berbuah petaka. Apa itu kesombongannya tadi? Sikap menilai dan menghargai diri lebih dari orang lain. Dan itu mewujud lewat tindakan kita keseharian maupun ucapan. Orang bisa terluka hatinya lewat ucapan. Orang bisa terluka hatinya lewat sikap kita. Kesombongan atau berlaku sombong itu sama juga tetangganya congkak, tinggi hati, apalagi arogan. Itu tetangganya. Dan yang seperti yang saya katakan tadi bahwa kadang kita merasa kita orang percaya sombong itu biasa-biasa saja.
Seakan-akan itu bukan dosa. Padahal kalau kita membaca Amsal 6 ayat 16 sampai 19, ada 7 dosa yang mendatangkan maut yang dicatat di situ, dan yang urutan pertama ditulis adalah kesombongan. Bahaya. Tuhan sangat membenci kesombongan. Tuhan menentang orang sombong. Kalau membaca, saya coba meneliti ayat-ayat banyak sekali di Alkitab itu, baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, di mana Tuhan menyatakan Dia menentang dan membenci orang sombong. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa kesombongan merupakan perkara yang dibenci oleh Tuhan, dan Tuhan menentang orang sombong. Dua esensi itu. Tuhan membenci kesombongan, dan Tuhan menentang orang sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk mengenali, kalau ditanya ciri-ciri orang sombong itu bisa dikenal dari mana? Dari apa? Apa ukurannya misalnya? Konkretnya, 1, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Merasa diri lebih dari orang lain. Dan karena merasa diri lebih dari orang lain, maka bisa berlaku sewenang-wenang, arogan terhadap orang lain. Yang kedua, merasa paling benar. Yang ketiga, merasa diri patut dihormati dan dihargai. Kalau dia, misalnya dalam pertemuan enggak kurang diberi tempat begitu, wah, dia akan menyatakan protes, menyatakan ketidakpuasannya dan sebagainya. Orang yang merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri patut diberi tempat dan dihormati. Mereka ini biasanya yang punya pangkat, jabatan, kedudukan. Mereka ini biasanya punya tingkat pendidikan tinggi. Mereka ini biasanya punya karir kesuksesan yang luar biasa. Dan mereka ini biasanya punya harta orang atau orang kaya. Mereka punya. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya kecenderungannya berlaku sombong. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang sombong? Nah, kita kan misalnya, saya pendidikan biasa saja, nggak punya jabatan, kekuasaan, nggak punya pengaruh, bisa ngatur-ngatur orang, apalagi nggak punya popularitas, nggak dikenal. Dari sudut sedotan mungkin boleh lah, ya. Nah, nggak punya kekayaan, apakah saya bisa punya kecenderungan untuk sombong? Apakah saya termasuk sombong? Biasanya kita akan cepat merespon dan kita katakan, saya tidak sombong. Biasanya kita merasa-rasa, oh saya kan yang tadi kriterianya, merasa diri lebih, dan itu, oh saya nggak ada, saya tidak sombong. Justru ketika kita menyatakan kita tidak sombong, disitulah pembuktiannya. Kita menunjukkan diri kita orang sombong. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, contoh keempat dari bagian yang kita baca dari 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Sebenarnya ayatnya dan seterusnya saya cuma mengutip 2 ayat. 1
Siapa yang ditegur oleh Paulus karena kesombongannya? Jemaat Korintus. Siapa mereka? Jemaat Korintus. Orang percaya bukan? Orang percaya. Tetapi realitanya mereka hidup dalam kesombongan. Mereka berlaku sombong, angkuh. Seorang kepada yang lain, arogan. Bahkan merasa diri lebih penting di tengah persekutuan. Paulus mengamati ini. Dan ini menjadi bibit untuk perpecahan dalam jemaah. Dan karena itu Paulus tegas menegur. Paulus katakan, lihat teladan saya dan Apolos. Bagaimana kedua hamba Tuhan ini dalam pelayanan yang begitu luar biasa penderitaannya. Mereka tidak pernah membanggakan mereka justru menunjukkan kerendahan hati. Sebaliknya jemaat yang dilayani, yang dirintis oleh Paulus. Ketika Paulus tidak ada, seakan-akan mereka tidak lagi membutuhkan bimbingan dari hamba Tuhan. Tidak lagi membutuhkan Paulus dan Apolos. Merasa diri sudah bisa. Bahkan segala yang mereka punya dirasakan seperti hasil usaha mereka dan bukan pemberian Tuhan. Padahal Paulus mengingatkan mereka bahwa satu, keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah plus bonusnya. Bonusnya apa? Segala yang Tuhan anugerahkan selain keselamatan itu pun anugerah, itu pun pemberian Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah pantas jika kekayaan, jika jabatan, jika popularitas, jika pendidikan yang baik, keadaan ekonomi yang baik, yang ada yang kita terima itu, kalau itu dari Tuhan, kata Paulus, semua dari Tuhan, pantaskah kita menjadi sombong di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menegur mereka dengan tujuan supaya jemaat ini menjadi sadar bahwa ketika kita bersikap sombong, menurut Alkitab sesungguhnya kita mengingkari kasih karunia Tuhan yang kita terima. Kita dengan sengaja menolak kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita yang percaya kepada Kristus berlaku sombong, itu pembuktian bahwa kita menolak kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, ketika kita berlaku sombong, membuktikan bahwa kita menggeser, meminggirkan Tuhan, peran Tuhan dalam sejarah narasi hidup kita. Yang tampil bukan lagi Tuhan, tetapi kita Tuhan out. Hati-hati. Karena itu tadi dalam nats pembimbing kita diingatkan. Kesombongan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului eling. Siapapun bisa berlaku sombong. Kita punya bibit, kita punya tendensi untuk berlaku sombong. Siapapun bisa. Maka kita diingatkan kalau Paulus menegur jemaat di Korintus. Tegas. Siapa yang merasa diri penting, kata Paulus. Semua yang Anda terima adalah dari Tuhan. Mengapa Anda seakan-akan mau menyatakan bahwa tidak ada yang Anda terima dari Tuhan. Dan itu usaha Anda sendiri. Dalam pertanyaan saya tadi, apakah pantas kalau yang semua kita terima itu milik dari Tuhan, miliknya Tuhan, yang Tuhan percayakan
apakah pantas kita berlaku sombong? Mari kita jawab. Dalam keseharian kita, dalam relasi kita di tengah keluarga, relasi kita dengan saudara-saudara kita di tempat pekerjaan, relasi kita dengan saudara-saudara dalam satu komunitas beriman di jemaat. Mari kita nyatakan, kita buktikan, kita wujud nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang terus mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Yang menyadari bahwa segala yang kita punya, yang kita miliki, segala popularitas, segala kemewahan, segala apapun yang ada yang sedang kita punya adalah titipan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu titipan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Maka kita pun di hadapan Tuhan merendahkan hati, merendahkan diri. Mengakui otoritas Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Dan mengakui bahwa Tuhanlah yang menuntun, menarasikan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu jika semua kita tahu bahwa semua berasal dari Tuhan, maka sangat wajar, sangat masuk akal, kalau semua itu yang kita punya itu asalnya dari Tuhan, maka sangat masuk akal kenapa Tuhan menentang dan membenci orang sombong. Mari jangan kita bersikap arogan terhadap sesama. Jangan kita merasa lebih dari orang lain. Di hadapan Tuhan kita sama. Mari kita perlakukan orang lain sebagai saudara kita. Mengasihi mereka dengan tulus. Berlaku adil bagi mereka, memperhatikan mereka, mendukung mereka. Karena jika kita berlaku sombong, maka petaka akan menimpa dalam kehidupan kita. Mari kita wujudkan itu dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang-orang yang terus boleh belajar rendah hati. Karena kita menyadari kehidupan yang kita terima ini semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur dalam minggu ini Tuhan berkenan lagi menjumpai kami, menyapa kami lewat ibadah yang kami adakan, bahkan juga lewat sapaan sabdamu yang mengingatkan kami. Kadang kami terlena dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami enjoy saja tanpa kami sadari. Kami telah berlaku congkak, kami telah berlaku sombong. Kami telah berlaku arogan kepada orang lain. Oleh karena kami memiliki kelebihan-kelebihan yang kami rasakan. Tuhan ampuni kami. Kami diingatkan bahwa segala yang kami miliki, segala kemampuan, segala talenta, segala yang kami punya, semua berasal dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk berlaku sombong, bermegah diri, merasa diri lebih dari orang lain. Maka biarkanlah juga kami pun boleh menghargai saudara-saudara kami. Karena di hadapan Tuhan kami sama. Kami adalah gambar dan rupa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di minggu ini kami berdoa mengingat seluruh jemaat-Mu. Dalam menjalani sepanjang minggu yang ada di depan. Dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak, dalam pelayanan, dalam pergumulan-pergumulan tersendiri, sakit, penyakit, kami semua mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Memohon anugerah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Memohon kekuatan yang dari Tuhan. Supaya Tuhan berkenan terus boleh memimpin dan membimbing kami sepanjang minggu di depan kami. Dan kami merindukan supaya sungguh Tuhan Engkau ada menolong kami. Karena jika Tuhan ada bersama dengan kami, menjadi gembala bagi kami,
maka walaupun kami memasuki lembah bayang-bayang maut kehidupan ini, kami tidak akan takut, oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan teguhkanlah jemaat-Mu. Kami merindukan dalam sepanjang minggu ini, Tuhan juga boleh menyediakan berkat-berkat bagi kami, untuk kami nikmati menjadi bagian kami. Karena kami percaya Engkau menyediakan menurut kasih karunia-Mu bagi kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh program gereja, baik di GKMI Surabaya maupun di cabang Iktus. Tuhan tolong sehingga bagian-bagian pelayanan yang ada yang hendak kami kerjakan, dapat kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan sedang memberi kesempatan bagi kami. Kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan beri untuk kami kerjakan. Dan biarlah juga kami boleh mengerjakan dengan maksimal. Kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa bagi gereja-gereja-Mu yang pada minggu ini juga memberitakan firman-Mu. Biarlah juga bagian firman-Mu boleh meneguhkan jemaat di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang ada ini. Dengan berbagai tantangan yang mengkhawatirkan tapi juga menakutkan. Kami berdoa Tuhan Engkau meneguhkan umat-Mu. Engkau ada menyertai langkah kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kebijakan-kebijakan pemerintah kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet menteri. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh adalah kebijakan-kebijakan yang sungguh berpihak kepada kepentingan rakyat. Sehingga kami pun boleh merasakan manfaat dan juga perhatian dari pemerintah. Pemerintah ada hadir di tengah-tengah rakyat menghadapi situasi pandemik ini. Demikian untuk kota Surabaya. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kota ini dengan damai sejahtera-Mu. Wali kota dan seluruh jajaran diberkati dengan hikmat Tuhan. Sehingga mereka pun boleh melakukan terobosan-terobosan. Pengendalian penanganan dampak dari penyebaran virus di kota Surabaya. Kami berdoa Tuhan tolong. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada dan tersedia. Tak kala kami sungguh-sungguh mengharapkan bahkan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu, Sinode GKMI, PIPKA, PGMV 5, dan seluruh bagian-bagian pelayanan hendak dikerjakan. Tuhan juga yang memberkati. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami, yang kami bawa kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum persembahan dijalankan, sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang ibadah di rumah masing-masing, dalam setiap ibadah Bapak Ibu akan memberikan persembahan di dalam lingkungan keluarga atau saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan Bapak Ibu semuanya itu di rekening. Kalau Indo ada atas nama Bapak Pendeta Bilianus Moguntu. Kalau di cabang Iktus ada di Ibu Ritsi Lumintarti. Nah, dari hal itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempersembahkan dan sudah dikumpulkan dan diberikan melalui masing-masing majelis atau pengurus yang terdekat di dalam rumah Bapak Ibu Saudara, itu bisa disalurkan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum persembahan akan kita berikan, dengarlah nats undangan beribadah pada minggu pagi hari ini. Terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat ke-5. Persembahkanlah korban yang besar dan percayalah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil tandu dijalankan, kita pujikan pujian semua karena anugerah.
sama-sama kita memujinya bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya, semua dari padanya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila Engkau dipakainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya di penghujung ibadah pada minggu pagi hari ini. Oleh karena itu kita mengakhiri ibadah dalam minggu pagi ini. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kaulah kuatku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang di rumah, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita katakan, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Ku Engkau bersamaku. Katakan tak pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kebanggaan
kebangaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber. Katakanlah Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber. Katakan sekali lagi, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah. Katakan sekali lagi, Kaulah Allah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk. Dengan demikian, ibadah Minggu pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.